Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kita di Pokemon Podcast Kepo mengenai obrolan nutrisionis bersama gue Gondo. Ada Ari juga sama PI dan teman kita satu yang belum hadir, Danar Jarwo. Ngomong-ngomong, podcast yang keberapa, bro? Yang ke 1, 2, 3, kayaknya baru 1 deh. 1 atau 2 ya? Gue lupa nih kayaknya. 1 perkenalan, Ah, 2 tester alat. ketiga ijab kabul lah. Lah akad dong. Gimana? Gini nih. Kemarin gue ngeliat di TV, di Instagram juga lagi banyak nih, Pe, yang lagi tren sekarang tuh minuman manis sama yang pakai boba-bobaan gitu, Pe. Nah, itu bener bang, banyak banget. Gue kemarin nih, lu tahu sendiri kan, Tebet itu hits banget kan sama tempat makannya. Nah, gue kebetulan nih nongkrong, kayaknya kalau nggak minum kopi nggak enak, bro. Gue cobain dulu kopinya ya. Wih, kopinya enak kayaknya nih. Kopi apa, Pe? Kopi susu kemasan. Wih, kayaknya ada IG-nya tuh. Coba gue baca nih. IG-nya @kemas.an. Jadi dibaca kemasan. Itu reviewnya bagus-bagus tuh. Punya gue soalnya. Kayaknya berdua doang kagak enak, bro. Oi, Bang. lu ngapain sih? Ini gue lagi dibawain temen gue nih kopi susu kemasan, tapi Berisik. bukan saset. Berisik banget kopi. Emang apa sih enaknya kopi kayak beginian? Enak banget bang. Coba gue seruput. Iya enak bro. Enak ya? Enak lah. Bikin yang gak kopi sasetan. Oh, Bukan Starling. gitu. Tapi harga boleh. Ya men. Gue mau nanya deh. Lu serakan gue. Gara-gara minum kopi nih. Lu habis disogrok kali lu. Oh iya. Kalau misalnya gue mau nanya nih. Minuman gini kan lagi banyak nih. Sebenarnya lu pada minum gitu gak sih? Kalau gue sih minum, jujur nih minum. Terus berapa banyak nih? Gue. Iya. Gue sehari bisa 2 gelasan. 2 gelas. Tapi dingin. Saset bro. Yang dia abang-abang. Karena- Yang ini ya. Yang kadang orang kayak gak tahu tuh kalau misalnya di pinggir jalan nyeduh. Masih pakai bungkusnya ya. Iya. Soalnya kalau pakai botol gini mahal bro. Gue nggak. Aduh. Kurang greget bro. Tapi yang kekinian tuh pakai ginian semua. Masa sih? Iya. Kalau berapa pe? Kalau gue tergantung bang, kopi apaan yang gue minum. Lu mah pe. BTW nih kalau ngomongin masalah kopi nih. Gue itu punya teman men. Gue punya teman ahli gizi. Lu tau gak ahli gizi? Kagak tahu gue apaan sih tuh. Ahli gizi. Ahli gizi bukan ahli nujum. Oh, ahli iya. nujum itu yang peramal. Wih. Ini ahli Dia gizi. siapanya Ali Nujum tadi tuh bang Ali Gizi bang. Gizi. Jadi gue tuh punya teman ahli gizi ya, namanya itu Gita. Ini sedikit aja nih gue jelasin sama lo. Doi itu lulusan Universitas Indonesia jurusan gizi tahun 2018. Kalau mau tahu, SMA-nya itu 26 Jakarta tahun 2011 sampai 2014. Gue apal banget ya. Tuh temen lu apa pacar lu? Nah makanya gue bingung. Gila gue hafal banget. Iya. Men. Tapi gue denger yang namanya gitu lu abang noni juga ya? Kayaknya coba dah, lu kebet lagi contekan lu. Makanya kalau ngobet jangan setengah-setengah. Abang None, ya dia memang Abang None. Dia Abang None men. Dia itu Abnon, runner up di daerah Jakarta Timur tahun 2019. Di DKI bro. Mantap. Di DKI bro. Ya. Akhirnya ada yang menonjol di antara kita. Dari temen gue ada yang nonjol ya. Iya. Teman-teman gue biasanya lu doang men. Buntu otak gue. Tumpul. Oke. Ada Terus, penyegaran men. gitu lah ya. Lanjut ya. Ya, boleh. Lanjut. Doi itu dulu waktu kuliah dia itu ada organisasi men dan dia wakil departemen sosial masyarakat di BEM UI. Yoi. We are Yellow Jacket. Itu men, itu. Bukan Blue Jacket. Oh iya. Tapi kampus belum ada ya. Tapi emblemnya oren. BTW men, terus dia punya pengalaman kerja juga men. Ini gila men pengalaman kerjanya men. Dia itu asisten Profesor Wiko Adi Tas. Lu bacanya aja nggak bener mal. Tulisannya baca. jelek banget tulisannya Nanti pe. diomelin Lanjut lu. pe. Kena tag Coba lu dulu baru tau tulisain, rasa Pe. kita Pengalaman ini. kerjanya nih, dia sebagai asisten Profesor Wiko Adi Sasmito. Lu kenal nggak siapa? Salah. Lu gimana sih? Lanjut pe. Ya Allah. Nih. Mendingan. Nih. Lu pada salah semua tadi di tag dulu bingung kita. Nih pengalaman kerja sebagai asisten Profesor Wiko Adi Sasmito. Iya, Adi Sasmito kan. Tim pakar gugus Sasmito. Lu Pakar. kayaknya repot banget. Ya, Ulangi, mendingan ulangi, nih. ulangi. Oke. Biar lebih jelas, kita panggil orang Tar dulu, Biar tar jelas dulu. orangnya. Bener. Daripada Panggil aja orangnya. lu berantem, mendingan kita panggil biar dia yang nyebutin. Iya, biar nyebut. Daripada salah kan. Kita panggilkan Gita. Kita. Halo. Ya jadi tadi pada salah yang nyebutinnya.
Ya jadi waktu itu sempat jadi asistennya Prof. Wiku Adhisa Smito gitu. Orangnya Ya. depan mata udah ketawa-ketawa aja lu. Ngaco lu. Iya kan. Nama orang soalnya nih ya, jangan Makanya- sampai salah. Ngeri detek down. Iya, oke. Kita mau sedikit nanya-nanya nih. Kebetulan kan kita ahli gizi di mana kita kalau boleh tahu? Di salah satu puskesmas di DKI Jakarta. Sedikit Jakarta. Oke. Tanggapannya kita nih, kan sekarang lagi tren yang namanya minuman manis ataupun minuman kemasan lain yang kekinian tuh, yang di take away lah, gara-gara WFA nih orang pada kreatif kan, pada bikin-bikin gituan. Benar-benar. Jadi pandangan kita tentang minuman itu yang kita konsumsi sehari-hari itu gimana sih? Iya, jadi kan sekarang lagi tren kayak boba-boba, itu berbagai jenis boba, terus kopi-kopi, itu sebenarnya ya nggak apa-apa kalau dikonsumsinya itu memang dalam batas yang wajar. Misalnya dalam seminggu mungkin sekali 2 kali. Tapi kalau misalnya tiap hari minum kopi kekinian, minum boba kekinian, itu yang jadi masalah karena kalorinya tuh banyak banget. Bisa sampai 200 kalori, itu udah setara kayak sekali makan gitu. Dan sayangnya isinya gula semua. Oke, nih biar lebih akrab dipanggilnya Mbak, Kak, apa sis nih? Mau dipanggil saya, gue takut sama yang di rumah, Pei. Kalau gue boleh dong. kan boleh, nggak ada yang di rumah. boleh. Masuk. Men, ini temen gua, men. Tolong lu hargain lah. Masa lu manggil saya? Dipanggil sis dikira jualan kita kan. Berarti dipanggilnya apa? Gita apa Mbak Gita? Dipanggilnya Gita aja. Oke, panggilnya Gita bro. Nggak usah sayang-sayang. Ingat anak di rumah. Iya, Pei. Tadi gue udah teleponin, gue udah. Oke. Iya. Nah, menurut Mbak Gita nih, sekarang kan kopi kalau dulu kan ukurannya 1 gelas aqua gitu ya, nyebut merek kan. Nah, kalau sekarang kan bisa 1 liter, 2 liter. Kira-kira kalau dalam kopi yang 1 liter, 2 liter itu untuk 1 hari boleh nggak sih? Wah, jangan ya. Soalnya 1 liter itu udah pasti nggak mungkin kan isinya kopi doang gitu. Pahit kan kalau misal kopi doang, nah pasti ada gulanya. Semakin banyak kopinya juga pasti semakin banyak gulanya kan. Nah, ketika konsumsi misalnya beli 1 liter, kadang tuh nggak kerasa nuang ke gelas, minum 1 cup, nuang lagi minum 1 cup. Lama-lama 1 liter tuh habis dalam sehari kan. Apalagi Bahaya. itu ya, kalau misalnya minumnya lagi rame-rame tuh ya. Benar. Kopi kemasan bisa laku banget soalnya. Ntar. Iya benar. Promosi terus. Ini promosi ya. Jadi bener kata Gita. Kalau seandainya kita minum 1 liter itu berarti nggak boleh gitu ya. Enggak. Tuh Pei, dengerin Pei. Lu soalnya kalau minum bukan 1 liter lagi Pei, sedrem. Tolong Pei, tolong. Karena bang, kalau gua sih kenapa bisa banyak? Karena dingin. Biasanya kalau dingin tuh minumnya makin banyak bang. Kayak gua beli tuh, abang Gojek baru nyampe nih. Gua seruput sekali lah udah habis. Jadinya 2 gentong gua minumnya. Ya lu aus apa doya sih, Pei? Oke, langsung aja nih. Biar kita lebih jelas mungkin buat teman-teman yang di luar sana. Kita mau nanya nih ke kita. Sebenarnya itu ahli gizi itu apa dan gimana sih sebenarnya? Oke, jadi memang suka ada yang salah ya. Dibilang kerjanya apa ahli gizi, dikiranya ahli gigi gitu kan. Wah iya tuh banyak Kan? tuh kayak gitu tuh. Mohon maaf nih, kita nggak ngurusin gigi orang kan, kita ngurusin makanan, ya, kesehatan juga gitu kan. Jadi ahli gizi ini memang suatu profesi yang belum apa ya, saya udah banyak di Indonesia tapi nggak familiar ya. Mungkin kayak perawat, dokter gitu. Pasti kalau bilang kerja di mana puskesmas, dokter ya, perawat ya gitu kan. Nah, jadi ahli gizi itu memang ngurusin makanan, bener, ngurusin orang juga. Jadi kaitannya gimana makanan itu bisa menyehatkan. Dan selain makanan juga gaya hidup ya. Karena kita sehat kan gak cuma dari makanan, dari kita juga gimana sih kayak hidupnya, mageran atau enggak, kaum rebahan atau tidak gitu kan. Nah, tapi kalau di masa pandemi Covid bro, kaum rebahan itu dianggap pahlawan. Iya. Tapi kayaknya sih yang dari kita bilang, kayak itu ahli gizi penting. Cuman kayak antara ada dan tiada ya. Ada dasar hukumnya nggak sih Mbak Gita yang menandakan bahwa yang maksudnya legalitas kalau ahli gizi itu termasuk salah satu tenaga medis yang ada di puskesmas atau yang ada di rumah sakit gitu Mbak Gita? Ada nggak tuh? Maksudnya biar kadang-kadang kan nggak familiar karena nggak tahu gitu. Nah ada dong dasar hukumnya itu dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020. Tentang apa? Cari sendiri ya. Biar pada netizen biar pada baca ya. Bener.
Maksud gua biar orang pada paham, Bro. Hmm. Jangan-jangan orang nggak ada di peraturannya, nggak ada kali tuh ahli gizi. Kayak tadi yang Bang Ari bilang, ahli apaan, Bang? Ali Nujum. Oke. Mbak Gita mau nanya lagi nih. Biasanya kita di mana sih bisa ketemu ahli gizi? Di ahli gizi itu bisa ada di rumah sakit, ada di puskesmas, bahkan ada di perusahaan juga gitu. Misalnya ada beberapa catering, kan zaman sekarang juga banyak loh catering yang memang sehat gitu. Nah, dia mau dibilang catering sehat tuh indikatornya apa? Atau enggak catering khusus diet-diet tertentu. Nah, gimana cara ngitung kalorinya? Nah, itu ada ahli gizinya. Nah, ahli gizi juga nggak terbatas di tadi rumah sakit, puskesmas, atau perusahaan. Bisa juga bikin sendiri ya, praktek sendiri kayak gitu. Yang memang sudah profesinya dietitian, ada gelarnya namanya registered dietitian, bisa praktek. Gitu. Berarti kalau kemarin sih gue kan nganterin temen nge-gym tuh, ada juga sih ditawarin mau sekalian hitung nutrisinya nggak? Berarti bisa juga ya? Benar-benar. Jadi ada juga di pusat-pusat kebugaran. Karena di pusat-pusat kebugaran itu kan pasti orang-orang datang sana mau sehat kan. Biasanya Betul, mau betul. bentuk tubuh gitu kan. Apalagi yang pada kayak gitu ya. Nah, One jadi pack semua. iya, jadi nggak bisa tuh kalau misalnya cuma olahraga doang. Nah, kalau olahraga doang tapi tetap misalnya minumnya kopi tiap hari, boba tiap hari kan nggak kebentuk juga tuh otot kan. Malah yang ada satu otot di perut. Wah, tuh Be, Kan? lu kebanyakan Itu sih Be. satu. Minum kopi segalon. Gimana Be? Gitu. Jadi perlu juga ahli gizi di pusat kebugaran. Oh jadi itu ya, jadi itu sudah bisa membedakan AG rumah sakit dengan puskesmas seperti itu. Bisa nggak sih Mbak Gita bisa jelaskan nggak sih AG rumah sakit dengan puskesmas itu seperti apa sih kira-kira? Kan Mbak Gita kan di puskesmas oke, ya. tentunya beda karena puskesmas dan rumah sakit itu beda ya tujuannya. Kalau puskesmas promotif preventif, kalau rumah sakit itu lebih ke kuratif dan rehabilitatif gitu. Jadi kalau di rumah sakit ya itu lebih banyak kepada pendekatan yang personal. Jadi misalnya ada pasien dengan penyakit tertentu, maka dietnya juga khusus gitu ya. Makanya kalau misalnya lagi di rumah sakit itu suka ada itu ya, ada label-labelnya gitu ya. Bener gitu. Jadi di rumah sakit juga ada penyelenggaraan makanan. Jadi memang pasien sakitnya apa, dikasih makannya apa gitu. Bener-bener personal banget. Tapi kalau puskesmas gak bisa kita personal gitu. Karena puskesmas itu cakupannya luas, satu wilayah. Ribet kan, satu kecamatan satu persatu kita urusin makannya ribet kan. Jadi gitu. lebih ke bermasyarakat ya. Bener, lebih promotif, preventif. Jadi lebih ke edukasinya. Gantian, jangan gue mulai nanya. Keren kan temen gue, keren kan. Siapa lagi yang mau nanya? Mumpung di sini, gue jarang-jarang nih bawa temen kayak begini bener. nih. Makasih Ayo, juga Pe. loh, makasih juga ini akhirnya ada media atau ada channel ya buat ahli gizi puskesmas bersuara. Aku suka Mbak Gita. Ini lu nonton. Oh iya. Ingat, Ini denger, nggak nonton, nggak kelihatan. Bener. Orangnya nggak kelihatan. nonton di YouTube. Jangan lupa subscribe Pokemon Nutritionist. Iya. Oke, nah Mbak Gita tadi kan ngomongin bedanya ya antara AG dari puskesmas dan ahli gizi rumah sakit. Nah, kan Mbak Gita lulusan UI nih, Yellow Jacket terkenal. Kira-kira selain dari UI, sekolahnya di mana sih? Setahu gue itu ada Pay. Tahu gue nih ya, setahu gue itu. Mbak Gita dulu. Oh, iya. Mbak Gita, kebiasaan disuruh Gua buat nanyanya aja. Gita, bukan supirnya. Oke, jadi untuk ahli gizi sendiri pendidikannya itu ada ini ya, ada beberapa tingkatan ya, mulai dari D3, D4 sampai S1 gitu. Bahkan S2-nya pun ada kok di Indonesia gitu. Nah, tinggal pilih aja mungkin nih adik-adik SMA yang masih galau, ini apa sih ahli gizi, bisa mulai dicari tahu apa sih pendidikan D3, D4 sampai S1. Nah, di Jabodetabek sendiri selain ada Universitas Indonesia ada juga ada Poltekkes ya, tadi Blue Jacket itu benar gak? Bukan. Blue Jacket ya, Blue Jacket itu Iya, Poltekkes Jakarta 2. Angkat panjimu. Nah, itu salah satu sekolah gizi yang terkenal di Jakarta tuh. Iya. Banyak juga ahli gizi di Jakarta tuh lulusan itu luar biasa sekali. Mantap. Kalau gue dengar-dengar nih, itu termasuk kampus tertua bro di Jakarta, Poltekkes. Masa sih, Pe? Lu lihat the next podcast, pantengin terus. Wih. Buka-bukaan kampus Oren di kota Oren. Oke.
Telu. Sebelum kita mau closing nih, sebelum Mbak Gita mau cabut, gue mau nanya dulu nih, Mbak Gita kan sekarang kerja di puskesmas ya, ataupun di yang berkaitan dengan gizi nih. Ada suka dukanya nggak sih? Suka dukanya ada ya, terutama kan kita bersosialisasi dengan masyarakat ya, turun langsung satu kecamatan gitu ya, walau memang dibagi wilayah per kelurahan sih, tapi pasti sangat dinamis ya masyarakat itu. Kalau sukanya sih ya seru ya, kenal banyak orang, lintas sektor, jadi dari mulai yang ibu-ibu kader sampai orang-orang kelurahan itu kita kenal ya, bisa melatih komunikasi juga, interpersonalnya jadi lebih baik. Dan dukanya itu ya itu masyarakat itu dinamis ya, kita nggak bisa bawa perasaan gitu ya. Kadang Baper, Mbak Gita baper juga kali iya nih. bener, Ya men, baper lu, aduh. baper juga men. Kalau baper udah lewat jadi AG Puskesmas kan nggak boleh baper gitu kan, karena kan kita menanganinya banyak orang, banyak juga pemikiran. Wih kalau baper lewat dah. Mbak Gita berarti agak curhat juga ya. Sedikit Mohon ya. maaf ya. Colongan. Sedikit Nanti ya. kita lapor. Suka dukanya. Oke. Tapi sukanya lebih banyak, tenang. Berarti lebih banyak suka daripada duka ya Mbak Gita ya? Iya. Wah, berarti memang sebenarnya profesi ahli gizi itu ada, cuman orang pada nggak tahu ya. Iya, dia kayak ibarat film setan tuh antara ada dan Nggak usah tiada. pakai nyanyi, Pei. Pei Nggak itu bagus suara lu. P itu lagu, P. Salah Itu ya? lagu. Bukan film. Itu Nggak ada bukan, bagus-bagusnya itu bukan nyanyi, film. cuy. Sinetron. Oh, sinetron. Sinetron. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyain sama temen gua? Lagi nggak? Soalnya udah malam nih, gua mau anterin dia pulang. Oke, Mbak Gita, buat ini nih, mungkin closing buat pertanyaan Mbak Gita sebelum kita pulang. Pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin mau meniti profesi ataupun kuliah di pergizian atau sekolah gizi, gimana? Yang pertama cari tahu ya. Jadi jangan sampai pengen cita-citanya tuh di bidang kesehatan, tapi yang dalam bayangan tuh cuma dokter atau perawat doang gitu. Jadi cari tahu profesi kesehatan tuh apa aja. Salah satunya itu ya tadi ahli gizi ya. Nah yang kedua yakin. Jadi udah tahu terus yakin deh jalanin sebagai ahli gizi, karena ahli gizi itu luas banget, bisa kerja di mana aja, bahkan nggak kerja di institusi juga bisa gitu. Tuh ya, jadi buat adik-adik ataupun buat semuanya yang mau tahu gimananya tadi tuh, jangan usah pusing-pusing soal di pergizian ya. BTW, lu nggak ada yang mau nanya nih soal kita selain dari pekerjaan ini, hobi gitu, tanyain gitu loh. Boleh tuh bro, mumpung datang kan. Mbak Gita hobinya apa nih Mbak Gita? Hobinya ngobrol sama kucing nih. Ngobrol sama kucing. Kucingnya kucing kampung apa kucing Anggora? Kucing Persia, mohon maaf. Oh, salah semua ya. Iya. Jadi kucing, kalau misalnya warna ataupun makan kesukaan nih, Warna kesukaannya warna biru. Mbak Gita Pegroga ditanyain. Makanan kesukaannya apa sih? Makanan kesukaannya yang halal ya. Gitu Halal loh. itu. Salah Be. satunya kebab. Be. Makanannya halal, Pe. Halal. Kalau dihalalin boleh gak? Ya. Oke. Oke, daripada kita ngelantur deh ya, kita cukupin aja buat nanti besok kita ketemu lagi di next episode. Oke, Mbak Gita terima kasih buat teman-teman semua. Balik lagi besok kita di Pokemon Podcast Kepo mengenai obrolan itu apa sih? Balik lagi bersama gue, Gondo, Ari, PI dan Jaro yang masih belum hadir. Dadah semuanya. Terima kasih Mbak Gita. Thank you. Yuk. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.